Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi pada hari ini Senin. Pada hari ini kita ada kunjungan dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Kali ini dari prodi HPI 6C 6B. Ya, 6B. Dan tentunya dalam kunjungan ini kita manfaatkan untuk berbincang-bincang terkait dengan persoalan profesi advokat. Dan tentunya bahwa kita juga butuh ada saran, masukan, pandangan yang barangkali nanti dari rekan-rekan mahasiswa menyampaikan terkait dengan persoalan profesi advokat. Ini sudah mewakili ada 2 orang dari jumlah keseluruhan yang hadir ada berapa ini? 38 ya? 30, sekitar itulah ya. Ini sudah diwakili oleh 2 orang, barangkali bisa diperkenalkan ini. Yang siapa, Mas siapa, Mbak siapa gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya Zulham Mahmudin dari program studi himpunan HPI 6B. 6B. Iya Pak. Dari mana aslinya? Dari Kediri Pak. Oh, Kediri. Iya. Oh ya, kota kerajaannya. Kalau ini Mbak? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisma Sanjaini. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam semester 6 dari kelas B. Saya dari Tuban, Pak. Weh, dari Tuban, kota Ronggolawe. Ya, Ronggolawe. Baik, ini 2 orang mewakili yang lain atau semuanya mau memperkenalkan diri? Nggak usah ya? Ya, terlalu banyak menyita waktu. Nanti dipikir acaranya perkenalan nanti. Baik, jadi kita mencoba untuk berbincang-bincang ya terkait dengan profesi advokat, karena tentu rekan-rekan di semester 6 ini juga sudah mendapatkan materi terkait dengan etika profesi hukum. Nah, yang di dalamnya itu ada etika profesi advokat ya. Jadi ini bukan ujian loh ya, bukan. Ini hanya kita mencoba untuk sejauh mana sih kira-kira teman-teman itu memandang terkait dengan persoalan advokat. Nah, sejauh ini. Anda tahu advokat kan ya? Apa advokat itu kira-kira? Mbak Wisma. Kuasa hukum, Pak. Penasihat hukum yang biasa memberikan pendampingan kepada klien. Kuasa hukum yang biasa memberikan pendampingan kepada klien. Itu menurut saudara ya? Ya. Nah, kalau menurut ini, Mas siapa? Zulham Pak. Advokat itu seseorang yang membela dari klien juga Pak. Iya. Jadi orang yang membela klien gitu ya. Kalau ini sebagai kuasa hukum sama juga sebenarnya ya. Kalau misalkan mau disimpulkan, ada yang punya definisi lain? Masnya? Belum ada nanti. masih diwakili dulu ya. Jadi sejauh ini yang Anda lihat bahwa advokat itu tidak lain adalah orang yang memberikan pembelaan ya, karena memang di tayangan-tayangan itu kan memang pembelaan semua ya. Nah, padahal barangkali dia juga memberikan bantuan hukum baik itu litigasi maupun non litigasi dalam tugasnya. Ya. Nah, yang sejauh ini yang saudara ketahui dalam memberikan bantuan hukum atau selaku kuasa hukum, advokat menjalankan seperti apa? Yang Anda lihat ini, misalkan kuasa hukum dalam perkara apa begitu, Mbak? Saya, Pak? Iya, terserah, bebas saja. Ya. Kalau ini dari pengalaman saya magang kemarin di Pengadilan Agama Tuban itu, saya kan juga ini Pak, masuk juga ke ruang sidang, jadi juga berpapasan dengan beberapa advokat yang membela kliennya. Untuk advokat sendiri itu berbeda-beda Pak. Ada yang dia itu penuh dengan tanggung jawab mendampingi kliennya, memberikan pendampingan saat di ruang persidangan. Tapi di lain sisi saya juga mendapati ada salah satu
advokat itu dia main HP sendiri Pak. Jadinya diperingatkan sama majelis hakimnya. Ya gimana ya? Kalau sidang bisa main HP itu kayak kuliah kan? Kan ada yang kuliah biasanya cuma main HP. Terus gimana itu? Menarik ya itu. Terus diperingatkan Pak sama hakimnya ini. Siapa namanya sensor gitu ya Pak. Pak, ini mohon untuk HP-nya diletakkan dulu. Terus samping saya, waktu saya di dalam ruang pengadilan itu kan yang masuk itu kan 2 Pak. Jadinya yang di depan itu yang main HP sama partnersnya. Nah partnersnya itu kebetulan duduk di samping saya. Terus si partnernya itu bilang gini, ya Mbak itu sudah biasa itu kalau waktunya sidang itu main HP gitu. Kok bisa ya? Ya. Berarti kalau misalkan Anda ngelihat begitu, mestinya kalau masuk ruang sidang perlu nggak misalkan HP harus ditaruh dulu gitu. Seperti kalau mau masuk di penyidikan itu kan begitu. Nah, jadi nggak bisa kuasa hukum untuk bawa HP masuk di ruang penyidik. Biasanya suruh taruh di tempatnya. Perlu itu ya? Iya perlu Pak, biar fokus juga sama penanganan perkaranya itu, mendampingi kliennya itu. Iya, karena kalau nggak fokus juga bisa tidak memberikan pelayanan prima ya bagi kliennya. Nah, menurut Mas ini kemarin saya habis observasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo Pak. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh saudari Wisma. Ada advokat yang memakai iPad atau tablet Pak buat nyatet, kan biasanya nyatetnya di kertas buat itu diganti di tablet Pak. Jadi digunakan sebagaimana fungsinya, bukan main HP buat kepentingan yang lain seperti itu. Terus menurut saya ada beberapa karakter advokat yang apabila kemarin saya lihat waktu sidang pemeriksaan saksi itu memberikan sebuah pernyataan bukan pertanyaan. Yaitu sampai diperingatkan oleh hakim bahwasanya Bapak ini tidak boleh memberikan pernyataan kepada saksi. Apalagi menyimpulkan ya tidak boleh, karena ada agenda kesimpulan sendiri. Soalnya advokat itu udah berkali-kali memberikan kesimpulan atau pernyataan sehingga saksi menjadi bingung Pak, sehingga ditakutkan untuk mengubah kesaksian si saksi itu tersebut. Seperti itu. Jadi berbanding terbalik dengan Mbak Wisma tadi memakai HP untuk kepentingan lain. Tapi kalau di apa yang saya amati itu bukan semuanya advokat seperti itu. Jadi advokat juga harus berkembang mengikuti teknologi Pak. Jadi sekarang sudah dipermudah dengan adanya tablet atau iPad seperti itu buat mencatat hal-hal yang penting dari berkas perkaranya itu Pak. Iya. Apalagi sekarang ini kan segala sesuatunya itu dilakukan secara elektronik ya. Iya Pak. Jadi setiap advokat itu juga punya akun ya untuk mendaftarkan perkaranya itu melalui elektronik, namanya electronic code itu. Jadi sekarang mestinya lebih canggih ya, lebih canggih. Cuman memang ada persoalan sih sebenarnya karena beberapa hal ya, mungkin kepuasan dalam memberikan pembelaan yang kemudian tidak menginginkan dilakukan secara elektronik persidangannya itu. Nah, kemarin kan ada kalau nggak salah di PN Surabaya yang protes. Nah, karena apa? Dia tidak bisa mendampingi secara langsung kepada si klien ini ya yang terkena masalah. Nah, harus dilakukan itu. Ya, semua orang kan merasakannya berbeda ya terkait dengan hal itu. Terus terkait ini, terkait persoalan pelayanan terhadap klien atau persoalan advokat terhadap klien yang mungkin Anda lihat, yang Anda rasakan mungkin selama ini, ada nggak mungkin ada yang kurang atau sesuatu yang janggal? Nah, kalau itu kan tadi kejadian yang di dalam persidangan ya, artinya terkait dengan menjalankan profesinya di litigasi mungkin ya. Kalau ini terkait dengan hubungan antara advokat dengan klien yang barangkali Anda tahu. Saya dulu ya Pak. Ya. Sejauhnya belum pernah saya melihat langsung Pak. Jadi seperti saya melihat di pengadilan, melihat bagaimana macam-macam karakter advokat seperti itu Pak. Kan biasanya masing-masing advokat ada karakter masing-masing. Ada yang tegas, ada yang kayak di bawah santai kayak gitu seperti itu Pak. Jadi kalau pelayanan terhadap klien langsung saya belum lihat secara
Oh iya, lihat orang tanda tangan kuasa juga belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Barangkali bapaknya mau tunjukkan. Ya, namanya orang ngasih kuasa kan ya biasa tuh ya. Jadi kasih kuasa sama-sama tanda tangan kan gitu aja gitu. Kalau Mbak Wisma gimana? Terkait dengan pelayanan advokat kepada kliennya itu yang saya tahu ya Pak, yang secara langsung datang ke persidangan atau ke pengadilan itu juga sudah memberikan pelayanannya dengan baik. Tapi ya memang kebanyakan itu walaupun sudah maksudnya diwakili oleh kuasa hukum itu kan kebanyakan tergugat itu tidak hadir. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada kuasa hukumnya. Ya, terus lalu terkait dengan EKOT sendiri Pak, itu bagaimana untuk yang masyarakat belum melek terkait teknologi itu sendiri? Soalnya kan juga itu sudah beberapa advokat menerapkan untuk EKOT itu. Lalu bagaimana dengan klien yang belum paham terkait dengan digitalisasi itu? Nanti apakah nanti dikhawatirkan tertinggal gitu Pak, kasusnya sampai mana gitu untuk mereka yang pemahamannya belum. Berarti kan mestinya antara advokat dengan kliennya kan mestinya klik. Kalau menggunakan advokat, ya kan? Kalau menggunakan advokat ya semestinya advokat memberikan pemahaman terhadap kliennya sehingga tidak ada masalah itu. Kalau persoalan dia tidak ada pendamping atau kuasa hukum, nah itu baru di pengadilan kan ada semuanya yang melayani khusus untuk electronic court. Ya. Saya pikir itu teratasi lah persoalan itu ya. Barangkali kalau nggak mau datang saja yang kemudian jadi masalah kan gitu. Nah, tapi pada prinsipnya selama ini yang Anda lihat bahwa apa yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya hampir tidak ada masalah ya. Iya. Yang Anda lihat. Ya, saya lihat. Padahal di TV itu banyak permasalahan. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Ada yang pernah lihat nggak advokat bermasalah dengan kliennya? Ada. Itu yang nggak dibayar Pak. Nggak dibayar. Gimana yang nggak dibayar itu? Karena ada di TV itu beritanya menangani kasus perkara tanah. Setelah tanahnya diambil oleh kliennya, itu udah ditinggal kabur nggak dibayar Pak. Pokoknya 50% dari biaya tanah itu akan diberikan kepada advokatnya, tapi tidak dibayar. Akhirnya digugat sama advokatnya. Ya, berarti itu masalah juga ya berarti. Dan memang terkadang begini, ada advokat itu yang ya tadi menjalankan profesinya itu ada yang memang dianggap ya kurang profesional ya, sehingga dia hanya ada surat kuasa tetapi tidak ada kerjasama penanganan perkara atau kesepakatan penanganan perkara. Nah, sehingga hanya secara lesan. Nah, itu yang bikin ribet itu di situ. Ya, jadi secara lesan mengatakan atau sepakat dengan honorarium dan lain-lain, tapi pada faktanya ketika sudah selesai karena lesan kan susah untuk dibuktikan lesan itu, kecuali kalau tertulis. Nah, biasanya harus didampingi itu biar tidak jadi masalah. Sekarang banyak di televisi kan masalahnya yang seperti itu. Ada lagi mungkin perkara yang lain antara advokat dan klien, ada yang tahu? Ada Pak. Siapa? Gimana? Jadi dia tuh kan serikat dulu kan aja nggak bawa berkas, nggak bawa persiapan yang harusnya disidangkan hari ini nggak dipersiapkan dengan baik dari kemarin ke kliennya. Jadi ketika hari H semua itu ribet, banyak data yang belum di print, banyak data yang belum siap. Jadi dia dari pengadilan baru ngetik, baru ngeprint di sekitar kantor pengadilan. Si magang kayaknya. Kemudian jadi masalah, ribut. Iya, apalagi waktu saya tanya dari kantor advokat mana, dia bilang enggak, saya perorangan. Oh, perorangan. Nah, itu jelas perlu dipertanyakan itu ya. Jadi seharusnya ya dalam memberikan pelayanan ya profesional. Tapi ini permasalahan ya. Artinya hal-hal yang seperti ini memang perlu harus diketahui siapapun, termasuk advokat itu sendiri ya. Jadi ketika dia sudah menandatangani kuasa untuk menangani perkara ya, maka dia harus sudah siap. Jadi tidak boleh hanya apa istilahnya,
setengah-setengah. Nah, kalau gitu itu kan setengah-setengah. Nah, mungkin karena dianggap honorariumnya kurang, tidak sepakat sehingga terserah sakarepku. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, itu kalau dengan klien. Sekarang apa Anda juga pernah melihat ada perkara antara advokat dengan advokat? Ini kan sesama rekan sejawat yang barangkali dalam pandangan saudara. Kalau saya belum pernah sih Pak. Belum pernah? Iya Pak. Wah, kalau Mbak Wisma juga belum pernah? Ya, lihat di TV itu. Iya, gimana? Perdebatan antar advokat, apalagi pada kasusnya Jessica itu Pak, itu kan langsung OTW Hasibuan itu ya Pak, untuk kuasa hukumnya itu. Iya. Jessica. Dengan siapa? Yang itu lupa Pak. Enggak, kalau dengan rekan sejawat kan sesama advokat gitu. Oh, sama advokat. Iya, siapa yang Anda lihat? Misalkan gegeran atau apa? Enggak ada? Enggak ada sih Pak, cuma itu debatnya itu. Oh, hanya saling membela kliennya gitu, saling memberikan. Itu kan dalam menjalankan profesi ya. Ya sesama sejawat belum. Oh, belum ada. Yang lain juga enggak ada? Ada yang Hotman Paris. Hotman Paris, gimana Hotman Paris itu? Hotman Paris yang digugat oleh organisasi advokat Indonesia yang dikeluarkan. Hotman Paris yang awalnya masuk ke organisasi advokat Indonesia lalu Hotman Paris dikeluarkan karena menyalahi kode etik. Dia dikeluarkan apa diberikan sanksi tidak boleh beracara? Waktu itu diberikan sanksi lalu kalau nggak salah udah keluar dari organisasi. Oh, sudah keluar ya. Itu karena persoalan antar advokat ya, bukan karena tidak profesional menangani perkara, tidak. Bukan. Oh, bukan. Itu setahu saudara ya. Iya. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi memang persoalan selalu ada ya, termasuk misalkan dengan klien seperti itu. Kemudian juga persoalan antar rekan sejawat seperti itu, yang seharusnya kan dilakukan secara profesional. Makanya dalam menjalankan profesi, setiap profesi itu ada yang namanya kode etik. Nah, ini kan masuk ini termasuk dengan mata kuliah saudara ya, kan sudah berakhir. Etika profesi hukum. Nah, terkait dengan kode etik ini terkait perlindungan juga ya, terhadap advokat, terhadap klien, juga terkait dengan persoalan profesionalisme kerja ya seorang advokat dan lain-lain. Pernah lihat advokat melakukan pelanggaran yang menurut pandangan saudara? So ini belum secara pernah. Langsung belum pernah. Kalau yang tidak langsung? Pernah Pak, lihat di video Pak. Videonya siapa? Waktu kemarin itu waktu klinik etik Pak, itu kan membahas mengenai perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Nah itu ada di Madura ya. Itu ada di Madura itu kuasa hukum di pengadilan agama itu Pak. Kuasa hukum itu membela kliennya nggak terima gitu Pak. Karena mungkin kliennya kalah atau nggak dikabulkan gitu sama majelis hakim. Akhirnya membawa ular itu satu karung Pak, ular kobra, terus disebarkan di pengadilan itu. Ya. Enggak, itu juga jadi masalah. Artinya kalau dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan itu, apakah pada saat persidangan atau di luar persidangan ya? Nah, kan itu jadi masalah juga ya. Tapi pada prinsipnya ada ya pelanggaran itu. Iya Pak. Ada. Ya. Kemudian dari pelanggaran itu kira-kira menurut saudara selama ini penegakannya sudah bagus belum? Kalau tadi kan ada kasus misalkan Hotman Paris, mungkin dalam kasus yang lain karena memang Hotman Paris ini kan bintang ya, dia bintang iklan, dia bintang macam-macam. Ada nggak penegakan yang mungkin Anda lihat selain Hotman Paris? Tidak ada, belum. Berarti ada sesuatu yang memang harus Anda ini ya ketahui lebih banyak terkait dengan hal itu. Makanya perlu untuk melakukan kunjungan begini ini ya, karena biar paling tidak ada sedikit wawasan yang mengenai tentang itu. Baik, selanjutnya yang lain barangkali ada yang mau menyampaikan.
yang mana ini orangnya? Oh ya, ya ayo, gimana Mas? Kan tadi ada kita sudah bahas terkait permasalahan antara advokat dan klien, advokat. Lalu saya cuma ingin tahu juga sekaligus ingin tahu terkait pendapat advokat itu kan sampai ada advokat punya permasalahan, bahkan tadi disampaikan oleh saudari Ali tadi sampai tidak membawa berkas segala juga itu kan perlu dipertanyakan terkait pendaftarannya seperti apa, kok sampai dia disahkan sebagai advokat tapi sebagai etika dalam itu seperti itu. Itu terkait dokter itu bagaimana, lalu tesnya itu seperti apa, dan mungkin juga ini bisa jadi kan jalan buat teman-teman nanti bila ada ini jadi advokat. Iya, Mbak Wisma sudah tahu caranya untuk jadi advokat? Ya, membaca. Ya, gimana yang dibaca gimana? Yang pertama itu kan harus lulusan S1. Lulusan S1. Hukum Islam. Iya, atau terus syariah. Mengikuti PKPA Pak selama 2 tahun. Itu pendidikan khusus profesi advokat. Wah. Itu 2 tahun, habis itu langsung sama dengan S2 lah 2 tahun. Langsung dilanjut di ujian profesi advokat. Nah, itu terkait dengan ujiannya itu juga ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, semisal usianya belum 25 itu belum bisa disumpah Pak. Bisa ya sekurang-kurangnya 25. Sama? Iya, sama itu. Sama. Jadi terkait dengan itu kan diatur di pasal 23 itu ya, mengenai tentang syarat untuk menjadi seorang advokat ya. Masuk di situ harus ikut PKPA. PKPA itu apa? Pendidikan khusus profesi advokat. Ketentuan terkait dengan PKPA itu memang sampai hari ini tidak ada ketentuan yang baku kecuali dari organisasi masing-masing. Dulu pernah ada Permendiknas ya yang mengatur, tapi kemudian diprotes ya, karena ada kewenangan yang dialihkan tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga organisasi advokat banyak yang protes itu, sehingga sekarang balik lagi ke organisasi advokat, dan masing-masing organisasi advokat itu punya standarnya masing-masing. Saya juga nggak tahu yang disebutkan Mbak Wisma ada PKPA 2 tahun itu di mana itu. Jadi mungkin kalau ya, magangnya ya magang sekurang-kurangnya 2 tahun 2 di kantor hukum yang sudah berdiri lebih dari 7 tahun gitu Pak. Iya, jadi kalau di undang-undangnya memang tidak disebutkan seperti itu ya, hanya 2 tahun berturut-turut. Jadi PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dilakukan oleh organisasi advokat yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu harus bekerja sama penyelenggaraannya dengan sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum yang minimal terakreditasi B. Nah, dan UIN kan sudah terakreditasi apa UIN? Kan berarti kan kalau ada organisasi yang kerjasama dengan UIN kan sudah sangat memenuhi syarat, kan begitu. Nah, persoalan lamanya yaitu ada yang 2 bulan ya kan, ada yang 4 bulan, ada ya persoalan pelaksanaannya memang sesuai standarnya masing-masing dengan berbagai macam materi itu. Kalau di Ferrari itu ada sekitar berapa 18-20 materi yang harus disampaikan kepada calon advokat ya. Baru kalau sudah ikut PKPA maka kemudian harus ikut ujian. Nah, ujian profesi advokat. Nah, ujian ini ya harus sampai lulus. Nah, kalau nggak lulus ya nggak bisa ya. Jadi lulus dibuktikan dengan sertifikat. Nah, pelaksananya gimana ujian itu? Masing-masing juga punya standarnya, yaitu. Makanya ini mungkin juga masukan ya, bahwa PKPA biar terstandar ya memang harus ada ketentuan yang disepakati bersama. Termasuk ujiannya juga demikian ya. Jadi ada yang dilakukan secara online, ada yang offline ya. Ya nggak ada masalah sih. Yang terpenting bobot dari ujian itu tidak terkurangi sama sekali ya. Sehingga tadi lo biar betul-betul hasilnya itu bermutu. Nah, baru kemudian setelah itu magang 2 tahun berturut-turut. Nah, persoalan magang ini juga jadi persoalan. Kenapa?
Karena kalau dulu magang itu baru dihitung setelah lulus ujian. Ya, setelah lulus ujian profesi advokat. Nah, ternyata di undang-undang kan tidak disebutkan secara jelas seperti itu. Sehingga beberapa penafsiran bahwa terkait dengan magang itu boleh dilakukan sejak dia terhitung lulus S1. Nah, ya, kemudian ada yang sekarang malah justru terhitungnya itu sejak Anda kuliah pun juga bisa dihitung. Nah, yang terpenting nanti 2 tahun berturut-turut, berarti kalau kuliah berarti dihitungnya dari semester berapa itu? Semester 5 ya. Nah, 5 itu sudah bisa diakui. Nah, sehingga nanti ketika Anda ternyata sudah berusia 25 tahun, maka Anda sudah bisa diangkat sebagai seorang advokat karena sudah memenuhi usia 25, magangnya 2 tahun itu tadi. Baru kemudian setelah diangkat oleh organisasi, baru di pasal 4 itu saudara kemudian diajukan sumpah di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili hukum. Itu ada gambarnya itu. Sumpah di pengadilan tinggi mana itu? Ada Jawa Timur, Surabaya, Semarang, kemudian mana lagi ada Palangkaraya. Ya sesuai domisili. Nah, kalau Mbak siapa Wisma kan Tuban, berarti ikut pengadilan tinggi Surabaya. Kalau Masnya Kediri ikut pengadilan tinggi Surabaya juga sama. Ya. Ada yang dari tadi mana? Lampung. Wah, yang dari Lampung ya nanti kalau misalkan ini ya sesuai domisilinya di sana. Yang Batam, wah ya juga ikut sana. Batam itu ikut mana? Riau ya. Nah, jadi sesuai dengan domisili hukum. Kalau ikut PKPA, UPA, misalkan tidak di daerahnya boleh, nggak ada masalah. Anda misalkan ikut PKPA di mana? Di Surabaya, nah, ujian Surabaya. Nggak ada masalah, mau pengangkatannya di sana nggak ada. Yang terpenting organisasi itu mengakui ya. Nah, ini sejauh ini memang seperti itu ya. Kalau mau jadi advokat. Tapi ngomong-ngomong saudara ngelihat advokat itu enak nggak sih? Ada enak enak. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya di mana, nggak enaknya di mana? Enaknya dari biaya dari kliennya seperti itu. Oh, ya semua orang kerja pasti dapat honor kan gitu. Enaknya gitu ya. Enak yang lain nggak ada? Nggak ada sih Pak, banyak nggak enaknya sih Pak. Banyak nggak enaknya? Ya, saya lihat. Kok bisa nggak enaknya di mana? Pusing mikirin. Ya semuanya sih. Pusing mikirin perkara. Iya. Kalau orang itu nggak mau punya masalah ya, Jangan hidup katanya gitu. Orang yang sudah nggak hidup saja masih banyak masalah itu. Tapi pada prinsipnya menurut saudara Anda lihat advokat itu gimana? Menyenangkan apa enggak gitu loh? Kalau saya lihat menyenangkan Pak. Menyenangkan. Ya. Gimana ngelihatnya bisa menyenangkan itu? Bisa menjadi penghibur atau gimana? Seperti berwibawa gitu Pak. Oh, seperti berwibawa. Iya, mulai dari jalannya aja sudah kelihatan. Sudah kelihatan gitu. Terus di dalam persidangan juga membela kliennya itu dengan tegas dan sesuai kemampuannya gitu. Jadi punya marwah gitu ya. Iya, marwah. Kalau dibedakan dengan misalkan profesi yang lain? Apa misalkan? PNS sih Pak. Misalkan apa profesi lain yang misalkan Anda lihat? Jaksa. Jaksa. Menurut saya keren sih Pak jaksa Pak. Keren jaksa ya. Oh iya. Kalau menurut saya yang saya lihat pengacara yang sejauh saya lihat tuh malah terbalik sama Wisma, kayak kurang ada wibawanya ketika cuman pakai jas doang sih Pak yang saya lihat. Tapi dari jalannya nggak saya lihat kayak ada. Seharusnya gimana biar berwibawa? Loh ya kan, ini kan masukan ya. Gimana biar berwibawa? Apa perlu kayak jaksa dikasih pangkat-pangkat gitu? Nah, yang bikin keren dari jaksa pakai
seragam seperti itu. Seragamnya saja yang bikin keren ya. Tapi juga waktu, enggak ya? waktu beracara juga kayak nggak terlalu gimana ya, pokoknya bermartabat aja Pak menurut saya. Dia beracara kan nggak kelihatan seragamnya. Tapi keren aja. Iya, saya pakai toga, iya. Kan sama juga ketika berlawanan dengan advokat kan sama-sama pakai toga. Ya. Ya cuma itu pandangan saudara ya. Ya nggak apa. Dia dari kecil kayaknya sudah cita-cita jadi jaksa. Tapi nggak apa-apa. Jadi semua profesi itu kan ada yang memang Anda impikan. Lah ketika ada kekurangannya, lah itulah kira-kira di mana letak kekurangan itu. Oh kurang wibawa Pak, di mana letak kekurangan kewibawaannya. Nah, kita perbaiki bersama ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau Mbak Wisma sama juga begitu. Iya Pak. Oh, jadi lebih keren jaksa juga. Ya kalau saya ya lebih keren advokat Pak. Nggak apa-apa. Ya kalau lihat di persidangan itu jalannya aja sudah kayak gagah gitu. Oh, gagah. Terus yang perempuan gitu juga. Advokat perempuan yang kira-kira Anda kenal siapa? Advokat perempuan nggak kenal Pak, tapi sering warawiri waktu saya magang itu. Yang di TV, yang Anda lihat mungkin ada. Elsa Syarif? Oh nggak tahu. Harus masih mencari sosok ya. Jadi harus mencari sosok yang tapi kira-kira. yang itu Pak, Barbie Kumalasari itu ngaku jadi pengacara itu benar apa enggak? Lu yang nggak tahu saya. Ya bisa saja. Selama dia memenuhi syarat ya, kan bisa saja ya. Dia punya background hukum. Jadi lah, selama dia punya lulusan S1 hukum bisa saja ya kan. Jadi advokat. Mantan pelawak pun kalau dia punya background S1 hukum bisa. Nanti dididik ya. Termasuk itu tadi magang 2 tahun itu yang menentukan seseorang berkarakter dan tidak berkarakter. Nah, jadi kalau mungkin Mas Ilham ya? Mas Ilham bilang barangkali ketika orang itu magangnya yang kurang mateng, kan begitu ya, sehingga kurang berwibawa. Tapi yang berwibawa banyak. Iya. Anda lihat ada yang gini-gini saja sudah, iya, semua orang sudah mendekat semua kan. Iya. Oke, baik. Yang lain barangkali punya pandangan? Nggak ada? Ya, gimana? Menurut saya, yang keras sedikit, Keras. menurut saya advokat itu adalah yang ditakuti semua profesor. Lawannya itu advokat, dan lawannya advokat sendiri itu kliennya. Karena kalau hakim itu mungkin bisa takut ke advokat karena punya kartu as, dan mungkin profesi lain bisa begitu. Tapi kalau advokat itu dia bebas, tidak terikat institusinya, dan dia bekerja pada kliennya. Yang menjadi masalah itu kliennya jujur apa enggak. Saat dia membela tapi kliennya memberikan statement yang tidak jujur, itu yang membuat advokat itu terancam Pak. Baik, benar itu yang disampaikan, nggak perlu saya ulang kan. Jadi memang salah satu musuh terbesarnya itu ya kliennya itu sendiri ya. Jadi ada klien itu yang memang tidak jujur ya. Dan selama ini masing-masing penegak hukum itu memang punya tugasnya sendiri-sendiri, punya fungsi sendiri-sendiri. Nggak bisa misalkan jaksa berperan sebagai dibalik-balik, nggak bisa. Advokat juga begitu sama ya. Selama dia menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, dia akan mendapatkan kemartabatannya sendiri-sendiri. Mungkin ya karena itu mestinya dia fungsinya sebagai pembela ya, atau mungkin dia menjadi orang yang bisa melindungi kliennya, ternyata tidak bisa ya kan ya. Mungkin itu yang menyebabkan hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau ditakuti yang lain, semua penegak hukum memang ditakuti ya. Termasuk advokat. Banyak penegak hukum yang lain menginginkan perkara itu tidak didampingi oleh advokat. Banyak yang begitu. Karena apa? Kalau didampingi advokat, wah mbayano ya kan gitu, ada yang gitu ya. Nah, makanya kalau toh nanti menjadi advokat ya harus advokat yang handal,
Mas Ilham mau jadi advokat yang hebat. Kalau ada kekurangannya ya harus ditutupi. Ya, ini kalau saya jadi ini kekurangannya sih. Kan. Oke, baik saudara-saudara sekalian, barangkali ada masukan yang lain? Saya Pak. Ya. Tadi kan untuk masalah advokat kan katanya kan kita kan profesinya adalah membela klien. Klien kan dalam arti kan ya teman, keluarga juga kan termasuk sebagian dari klien kan Pak. Kenapa advokat itu tidak dibacakan dari kita waktu kecil Pak? Tentunya pas waktu pelajaran kelas 1 kan udah dimulai PPKN. Nah kenapa kok advokat itu ada di situ kan sama-sama membela. Kalau PPKN kan membela negara, advokat kan membela manusia. Kenapa nggak diajari dari itu aja Pak? Jadi pembelaan terhadap klien itu tadi loh yang disampaikan Mbak Wisma itu loh. Jadi terkait dengan pemberian kuasa. Nah, kalau dia tidak pernah memberikan kuasa ya tidak pernah jadi kliennya. Berarti nggak boleh ya Pak memberikan pelajaran kepada anak kecil tentang advokat? Loh ya boleh. Boleh ya. Kepada siapa saja itu boleh. Ya. Baik, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Boleh bertanya Pak. Yang mana ini orangnya? Saya boleh bertanya Pak. Oh, ini dah Mas. Taruh aku. Gimana? Kita kan dari awal bahas tentang advokat ya Pak. Iya. Bagaimana pengalaman Bapak yang dari klien itu menurut Bapak itu paling susah di waktu di pengadilan seperti itu? Iya, paling susah ya. Jadi begini, kalau terkait dengan susah tidaknya, semua perkara itu tidak ada yang saya anggap remeh ya. Semua harus ditangani dengan serius. Semuanya saya anggap susah. Kalau dianggap mudah itu nanti meremehkan. Ya. Tapi memang kalau menghadapi klien yang suka ngatur itu yang saya nggak suka. Ya, kan ada klien itu keinginannya banyak, ekspektasinya tinggi. Nah, sehingga ngatur. Nah, itu saya pasti akan sampaikan. Kalau memang saudara menginginkan begini terlalu banyak, silakan cari advokat yang lain. Nah, kalau saya begitu, saya nggak mau diatur. Karena ketika dia sudah percaya memberikan kuasanya, ya tentu kita tangani secara baik. Ya. Tapi kalau sudah mengatur, apalagi kemudian ya namanya godaan itu kan pasti ada ya. Kemudian minta inilah, ya apa caranya dan lain sebagainya, saya sudah nggak mau. Itu artinya sudah tidak ada kecocokan. Nah, kita boleh menolak bahkan mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya karena merasa sudah tidak cocok lagi ya. Itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya semua perkara itu kita tangani secara serius. Tapi kalau seperti itu, kalau Bapak menolak perkara atau mengundurkan diri, apa tidak menurunkan kredibilitas Bapak sebagai pengacara? Ya, mungkin saya sampai hari ini tidak pernah merasa turun kredibilitas saya. Ya, jadi yang memandang itu kan orang lain ya. Ya, sejauh ini sepertinya tidak ya. Malah justru klien yang suka ngatur itu menurut saya malah membuat advokat tidak bermartabat. Karena seolah-olah dia sebagai apa pembantu atau apa ya. Itu saya tidak suka. Beberapa kali penanganan perkara selalu begitu, tetapi alhamdulillah tidak pernah terjadi yang ini ya, yang membuat kemudian hubungan kita menjadi tidak baik. Jadi kalau memang sudah nggak cocok ya kita sampaikan. Kalau memang Anda menginginkan begitu dan merasa bahwa saya tidak bisa menangani terkait itu ya sudah. Kalau Anda mau putus kuasa silakan, tidak ada masalah. Termasuk karena gini, advokat itu punya strategi ya, strategi atau cara dalam penanganan perkara. Nah, itu baru nanti tahu gimana sih strateginya itu kalau sudah menghadapi masalahnya, perkaranya. Karena perkara itu bisa dipartisi ya, ini bisa masuk ke pidana, masuk perdata, bahkan bisa juga masuk di PT UN. Nah itu bisa dipartisi. Nah, advokat punya strategi, ini saya harus arahkan kemana. Nah, kalau kemudian kita diatur, lebih baik dia saja yang beracara, gak usah kita kan gitu. Jadi kalau sudah
memberikan kuasa ya sudah, artinya dia percaya bahwa kita adalah sebagai kuasa hukumnya untuk melakukan perbuatan. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi yang lain? Ya, nggak ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Mau nanya pribadi sih, Pak. Kalau Ya. yang dijawab nggak apa, nggak jawab nggak apa. Nanya pribadi. Pak Isman kan gelarnya MKN ya, Pak. Iya. Sekolah Kenotariatan. Nah, itu kenapa memilih advokat? Iya. Padahal bisa seraka lagi langsung jadi advokat. Iya, iya, karena saya merasa nyaman sebagai advokat. Ya, jadi masing-masing orang itu kan punya pilihan. Nah, jadi saya itu tidak hanya MKN loh, saya punya magister pendidikan Islam juga punya. Nya bareng gitu loh. Jadi saya suka belajar ya, saya suka belajar. Saya punya S1 itu 3 gelar. Saya punya S2 3 gelar. Jadi saya punya SH, punya SHI, punya SPDI, MH, kemudian punya MKN, juga punya MPDI. Semuanya bermanfaat. Yang terpenting adalah bermanfaat. Ya. Jadi lah kebetulan saja saya merasa cocok dengan profesi advokat. Karena itu tadi lah alasannya Mbak Wisma. Ternyata profesi ini bisa mengangkat marwah kita. Orang dengar saja apa pengacara, beda sudah, ya kan? Beda. Kalau Anda bukan berarti yang lain tidak bermarwah, yang lainnya juga bermarwah sama. Kesempatan kita lebih besar. Ya, jadi guru bisa, jadi dosen juga bisa, kemudian jadi advokat lebih bisa karena lebih dulu ya profesi itu kita peroleh. Kalau misalkan kepingin jadi notaris, ya itu bahasanya selangkah lagi. Nah, diikuti saja prosesnya, pasti akan bisa tercapai. Anda juga demikian, Anda punya kesempatan itu. Jadi tidak berhenti bahwa oh ini cukup, tapi itu pilihan ya. Jadi terserah saudara. Tapi menurut saya advokat ini lebih asik ya, menurut saya lebih asik, lebih memiliki banyak hal yang bisa saya lakukan lebih bermanfaat. Nah, jadi seperti itu. Baik, nggak ada lagi barangkali masukan? Saya mau tanya Pak. Iya, kebanyakan tanya ini ya, nggak ada yang... Dari pengalaman Bapak selama ini mendampingi klien, pernahkah Bapak itu mendapati perkara pidana yang cukup berat, lalu dengan pendampingan dari Bapak itu akhirnya hukumannya itu bisa sampai ringan, bisa sampai dikurangi banyak gitu Pak? Ya. Perkara pidana. Dalam perkara pidana yang pernah itu narkoba ya. Narkoba. Kalau dikurangi banyak itu ya enggak lah. Waktu itu kalau nggak salah dituntut 6 tahun ya. Kemudian diputusnya itu sekitar 2,5 kalau nggak salah, seingat saya. Itu nggak pakai apa-apa ya. Nanti karena kan kok bisa pakai anu ya, nggak pakai dukun, nggak pakai apa. Ya, jadi ya terkait dengan bagaimana kita bisa membuktikan di persidangan. Nah, jadi bisa meyakinkan majelis hakim juga ya. Kalau kita sidang diem saja ya beda. Jadi harus memang menyuarakan sesuatu. Saya itu punya ini apa ya? Kalau tadi ada cerita ya, saya itu juga punya cerita. Ya memang kadang sidang itu banyak ceritanya, makanya asiknya juga di situ. Saya pernah sidang dengan satu rekan. Kalau tadi kan main HP terus. Nah, kalau rekan saya bukan main HP, tidur. Jadi karena saking ngantuknya, mungkin malam itu karena apa? Bermunajat atau apa gitu. Dan waktu sidang itu tidur. Saya heran, tanya majelis itu ngapain? Loh, tidur. Itu pengalaman seumur umur ya. Artinya ada juga yang seperti itu. Jadi profesional dan tidak itu kembali lagi kepada yang bersangkutan. Sudah dididik KPA yang luar biasa, sudah ikut ujian lulus.
tergantung nanti bagaimana ke depan. Itu juga kembali lagi ke karakter seseorang. Kalau memang karakternya dari lahir sudah jelek ya susah memang diperbaiki. Ya, kayak orang itu loh punya muka ya, dioperasi ping 10 ya susah ya tetap jelek kalau memang jelek. Ya enggak ya, ini guyonan ya. Jangan tersinggung ya. Oh ada yang tersinggung. Janganlah ya. Nah, ya. Gimana? Apanya? Cinta Luna itu loh, Pak. Oh dioperasi cantik. Iya bisa. Buatan manusia. Baik, ada lagi yang mau nyampaikan? Ya silakan. Pertanyaan saya kepada Bapak selaku Oh pertanyaan juga ini. kepada Bapak selaku managing partner, benar ya Pak? Managing partner dengan siapa? Di law firm ini Pak? Iya. Iya. Ini Pak, terkait manajemen law firm dalam tata kelola perkara dan bagaimana menghadapi persaingan dengan law firm lain, lalu ya seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Iya. Jadi bagaimana tata kelola dalam law firm ini Pak? Persaingan itu ya pasti ada dalam dunia apapun. Ya. Dunia bisnis, kalau memang masuk dalam kategori bisnis. Wong antar teman sebangku saja juga saingan tuh ya, memperebutkan pacar. Ya, semua pasti ada persaingannya. Nah, tinggal kita mengelolanya secara baik ya. Jadi jangan ya, jadi permasalahan itu jangan dijadikan sebagai masalah, tapi jadikan sebagai pelecut semangat. Jadi kalau konflik pasti terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Cuman kita harus mengelolanya secara baik. Ya selama ini di law firm kita nggak ada masalah. Ya, kalau nggak ada masalah berarti kan kita masih bisa mengelola secara baik, termasuk dengan rekan-rekan partner yang lain. Sejauh ini nggak ada komplainan. Oh ini nggak ada. Malah justru yang kepingin berpartner itu banyak. Saya tolaki semua. Ya karena apa ya? Ditolak itu bukan berarti apa ya, karena memang tempat ya kita kan harus sesuaikan. Diterima semuanya terus mau duduk di mana dia? Ya akhirnya partnerannya itu tidak partneran satu kantor ya, jadi dia tetap punya kantor tapi dalam penanganan perkaranya nanti kita menangani secara bersama-sama, jadi seperti itu. Dan kalau sudah dalam bentuk law firm, pengelolaannya harus profesional ya. Jadi kalau di kita ini ada direktur, ada manajernya juga, ada yang membidangi di bidang perkara-perkara pidana, perdata, termasuk bahkan masalah keuangan juga ada yang menangani sendiri. Jadi kayak saya ini nggak ngerti ada duit masuk berapa, saya nggak ngerti karena ada bagiannya sendiri. Cuma dapat bagian honorariumnya saja tiap bulan berapa kan? Yang penting nominalnya. Yang penting nominalnya. Ya itu kalau bentuk law firm ya. Tapi kalau bentuk pribadi ya itu kan semua dikelola sendiri ya kan. Ya direkturnya dia, manajernya dia, tukang sapunya dia, bagiannya wah itu. Apakah nggak boleh saja? Yang terpenting harus profesional. Gitu. Oke, barangkali itu ada tambahan lagi? Nggak ada? Cukup? Ya, jadi itu beberapa hal pandangan dari rekan-rekan terkait dengan profesi advokat. Sebenarnya kita kepingin banyak ya masukan ya, agar supaya nanti ke depan dunia advokat terutama di Indonesia ini bisa lebih baik lagi gitu ya. Kalau tadi masukannya kan marwahnya ditingkatkan lagi ya, kehormatannya. Berarti perlu itu. Berarti nanti ada materi apa itu kepribadian. Oh ya kan, gimana cara jalannya advokat itu biar kelihatan itu perlu kayaknya itu boleh jadi ya masukan itu. Kayak DPR itu kalau nggak salah juga ada itu materi itu. Jadi sebelum jadi DPR dan setelah jadi DPR jalannya kan beda. Nanti advokat juga sama seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas masukan ya dan sarannya, pandangannya. Kita berharap bahwa dunia advokat di Indonesia terutama ini bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih atas kunjungannya ya.
mudah-mudahan nanti ada kunjungan-kunjungan berikutnya dan dalam pembahasan segmen yang berbeda. Ya kan, paling tidak kita tidak boleh mati kreativitas lah ya, harus tetap ada begitu. Baik saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sudah berbincang dengan rekan-rekan mahasiswa dari UIN, dari Prodi HPI 6B, dan banyak hal tadi sudah disampaikan, termasuk kritikan ya, kritikan mengenai tentang marwah advokat yang barangkali harus lebih ditingkatkan lagi, dan kita akan ketemu dalam bincang hukum yang lainnya dalam pembahasan profesi advokat di lain waktu. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HPI